terkait dengan penyebaran virus corona 2019 yang sangat eskalatif di seluruh Indonesia, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 30 Maret 2020 mengirimkan surat edaran kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara Indonesia, para kepala lembaga pemerintahan non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para pimpinan kesekretariatan lembaga non-struktural, para pimpinan lembaga penyiaran publik, para gubernur, para bupati, dan para wali kota. Surat edaran bernomor 34 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah. Yang pertama, berpedoman pada keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 13.A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia untuk mencegah perluasan penyebaran coronavirus disease, dipandang perlu melakukan perubahan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2020 tentang penyusunan sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah. Kedua, perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut. A. Perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggal, work from home. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah, tempat tinggal, work from home bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2020 tentang penyusunan sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. B. Penyusunan sistem kerja para pejabat pembina kepegawaian pada kementerian lembaga daerah agar 1. Melakukan penyesuaian sistem kerja bagi aparatur sipil negara melalui pelaksanaan tugas kedinasan di rumah, tempat tinggal yang kita sering sebut work from home bagi aparatur sipil negara dengan mempertimbangkan penetapan status darurat bencana pada provinsi, kabupaten, kota di mana instansi pemerintah berlokasi. Yang kedua, memastikan aparatur sipil negara di lingkungan kementerian, lembaga, dan daerah mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai. Yang ketiga, untuk memantau perkembangan dan melakukan pencegahan penularan COVID-19 bagi aparatur sipil negara, para pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pembaharuan data aparatur sipil negara yang terpapar dan atau terkonfirmasi positif COVID-19 melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian. Adapun petunjuk pelaksanaan pembaharuan data tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Yang keempat, selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1, angka 2, dan angka 3, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2020 tentang penyusunan sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan surat edaran ini sampai ditetapkannya kebijakan baru. Bapak Gubernur akan mengeluarkan instruksi gubernur untuk
sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Timur, mulai dari tingkat PAUD sampai dengan SMA atau sederajat. Isinya memperpanjang liburan anak-anak sekolah sampai dengan tanggal 21 April, dan tentu akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kondisi yang ada secara nasional.